wabarakatuh. Halo, saya Risma Denti Putri dari Akuntansi 4C. Saya akan menyampaikan materi mata kuliah akuntansi sektor publik, yaitu mengenai konsep anggaran. Yang pertama yaitu proses akuntansi manajemen di sektor publik. Organisasi swasta dan organisasi sektor publik memiliki proses manajemen keuangan dan akuntansi manajemen yang relatif sama, tetapi berbeda secara teknis pelaksanaan. Indikator kinerja yang digunakan untuk organisasi sektor publik adalah efektivitas tujuan dari pemberian dan penggunaan dana yang diberikan. Proses akuntansi manajemen bertujuan untuk mendapatkan informasi tersebut. Menurut The Chartered Institute of Management Accountant 1996, akuntansi manajemen mencakup aktivitas inti berikut. Ada partisipasi dalam proses perencanaan pada tingkatan strategis dan operasional, adapun pembuatan dari panduan untuk keputusan manajemen, dan yang terakhir memberikan kontribusi kepada pengawasan dan pengendalian kinerja. Adapun proses perencanaan dan pengendalian manajemen yaitu ada perencanaan strategis, lalu perencanaan operasional, selanjutnya proses penganggaran, selanjutnya ada pengendalian dan pengukuran, dan yang terakhir ada pelaporan analisis dan umpan balik. Yang kedua yaitu anggaran sektor publik. Anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Bagi organisasi sektor publik, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan hal-hal berikut, yaitu ada rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi. Selanjutnya ada estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut. Lalu yang terakhir, perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut. Adapun fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik yaitu anggaran sebagai alat perencanaan, anggaran sebagai alat pengendalian, anggaran sebagai alat kebijakan, anggaran sebagai alat politik, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, anggaran sebagai alat dan penilaian kerja, dan yang terakhir anggaran sebagai alat motivasi. Lalu yang ketiga yaitu ada jenis-jenis anggaran, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal, anggaran berdasarkan pengesahan, anggaran dana umum dan anggaran dana khusus, anggaran tetap dan anggaran fleksibel, dan yang terakhir anggaran eksekutif dan anggaran legislatif. Nah, yang keempat ada siklus anggaran. Pembuatan anggaran adalah suatu proses yang berkelanjutan. Ada 5 tahapan, yaitu tahap pertama persiapan, tahap kedua persetujuan, tahap ketiga administrasi, tahap keempat pelaporan, dan tahap kelima pemeriksaan. Lalu yang kelima ada sistematika anggaran, yaitu sebagai alat pengelompokan akun, juga mengarahkan proses analisis sehingga fungsi anggaran sebagai alat kebijakan dapat berjalan dengan baik. Pedoman untuk menyusun klasifikasi anggaran dapat ditemui dalam General Financial Statistics atau GFS. Manual GFS digunakan bagi para penyusun statistik keuangan pemerintah, analisis fiskal, dan pengguna data fiskal lainnya. Klasifikasi menurut GFS yang kemudian menjadi dasar sistematika anggaran di banyak negara, yaitu yang pertama ada pendapatan, diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu ada pajak, social contribution, hibah, dan pendapatan lain-lain. Yang kedua ada beban. Dalam manual GFS diklasifikasikan menjadi yaitu ada kompensasi pegawai, use of good and service, konsumsi aset tetap, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan other expense. Sekian video kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.